Tanya. Ya, dan Banjarmasin ini sayang kalau kada disayangi. Nah, Karena baik. kota ini memang kota yang sudah nyaman, kota yang sudah punya potensi cantik dan bungas. Wih, Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini hari ini Paman warahmatullahi Anom wabarakatuh. ketemu dengan seorang kawan dan juga beliau tamu di sini dalam acara podcast Kalsel antara Kalsel. Nah, hari ini kita membahas tentang I love Banjarmasin. Iya. Luar biasa Pak Hari ini ya Allah. Pak Hari mau Banjar lo Pak Hari? Lahir di Kampung Melayu, Kota Banjarmasin. Banjarmasin. Noh, wah yuk kita lahir di Paringin tetapi bahasanya di Banjarmasin. Nah. Hampir 40 tahun di Banjarmasin saja, jadi cinta Banjarmasin. Wah, luar Alhamdulillah. biasa. Pak Hari, nah kenapa jadi cinta Banjarmasin? Ya, semua orang tentu punya rasa emosional, ikatan emosional terhadap kota kelahiran, kota dibesarkan, dan kota tempat kita mencari nafkah Oh iya. dan masa depan kehidupan anak-anak dan keturunan kita. Oh itu alasannya. Ya, dan Banjarmasin ini sayang kalau kada disayangi. Nah, Karena baik. kota ini memang kota yang sudah nyaman, kota yang sudah punya potensi cantik dan bungas. Wih, ujar Pak Hari, Banjarmasin itu sayang kalau kada sayangi. Nah, Kayak orang sayang tuh kayak Pak. Ya kalau Pak Hari ini. Bojar. Nah, sampai Pak Hari ini pribadi nah lah mau olah baju ini nah. I love Banjarmasin. Nah. Timbarinya kita satu pakai ya. Ini seakan-akan seragam padahal ini buatan Pak Hari begitu cintanya Pak Hari terhadap Banjarmasin sampai baulah seragam seperti ini. Ya. Nah, Pak Hari, kalau orang sayang itu, orang cinta itu pasti ada kelebihannya loh. Betul. Kayak Pak Hari anak orang bini dulu, kayak Pak pasti ada kelebihan bini situ. Tentu. Nah, Banjarmasin ini kenapa Bang? Kira Pak Hari sayang cinta ini nama, di mana kelebihannya? Banjarmasin ini simpelnya saja kita sudah bersepakat sebagai City of Thousand Rivers, kota seribu sungai. Nah, Oh kayak itulah istimewanya di situ lah. 2017 iya. 2017 terdata 102. Kelas dua. Wayah ini sudah hampir 300 290. Kenapa? Apa banyak tuh sungainya tuh? Ini mau apa kisah? Nah, jadi rupanya pemerintah kota ini mengidentifikasi semua sungai-sungai dan anak-anak sungai yang ada di dalam kota Banjarmasin. Ada sungai Nahaloi, sungai yang kecil, Yang dulu ada mati, sungai hidup. sedang, nah ada yang sungai besar. Nah. Sungai yang kecil-kecil yang dulunya mati ini setelah ditelusuri mungkin ditemukan kembali. Oh iya. Nah, lalu ya sekarang ini kayak apa caranya, bagaimana caranya supaya sungai ini bisa berfungsi kembali sebagaimana. Wah, 300 sungai. Di mana ada daerah manapun di dunia ini memiliki sungai 300. Wah, luar biasa Pak Hari lah. Nah, lalu sungai ini Pak Hari, jadi Pak Hari cinta sungai nih. Kayak apa sungai ini supaya bisa menjadikan lokasi kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat kayak apa? Nah, ini sungai di Banjarmasin ini ada 3 Nanggana. 3 kenal. Sungai Barito, Barito, Sungai Martapura, Sungai Alalak. Alalak. Nah, semuanya bermuara ke Laut Jawa. Ya. Dulu ada alur rempah Nusantara. Wih, ceritanya nih. Nah, Banjarmasin ini bagian dari titik jalur rempah Nusantara. Masih ada bukti-buktinya, ada rumah-rumah orang-orang saudagar bahari. Ada kantor-kantor maskapai orang-orang Tionghoa, orang Belanda zaman dulu. Ini membuktikan bahwa fungsi sungai di Banjarmasin ini multiguna. Oh ya. Mulai dari sebagai sumber kehidupan, Ya. dulu untuk air bersih, untuk transportasi, untuk perdagangan, dan akhirnya ini semua berpotensi menjadi potensi pariwisata. Pariwisata belum lagi lah, bahan baku air minum, ya kalau drainase, ya kalau Sumber kehidupan. nah, sungai menjadi sumber kehidupan itu kan Pak. Betul. Kalau sungai mati, berarti kita mati juga. Gitu kan? Benar. Nah, lalu sampai Pak Hari ini supaya tahu pemirsa lah, Pak Hari ini sebagai seorang penggiat lingkungan terutama adalah sungai. Makanya Sidin mendirikan masyarakat peduli sungai namanya Malingai. Nah, waktu pula Sidin juga mau mendirikan forum komunitas hijau. Ketuanya beliau. Nah, di Batu lagi ada lagi
masyarakat hijau daun, pengumpulan hijau daun. Oh, hijau Nah, daun. banyak sini bukan hanya masyarakat biasa. Sini ini sebujuannya. Nama apa baiklah? Sini ini mantan kepala biru Universitas Lambung Mangkurat. Iya, dahulu. Jadi hana mewakafkan diri terhadap lingkungan. Nah, mewakafkan diri terhadap lingkungan. Lalu Pak Ari, apa kagetan kita nih Pak Ari yang kita sambat tadi Pak Ari? Coba Pak Ari rasakan. Nah, jadi kan Nangka ini terkait lingkungan, kita pahami bahwa ada kekhawatiran bahwa Indonesia sebenarnya sudah dalam keadaan kritis sumber daya air. Nah, lalu tahun 2005 Presiden SBY bulan April sudah mencanangkan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air. Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air. Sumber Daya Air. Betul. Nah, berarti ada kemitraan nih. Nah, sekarang Banjarmasin ini kita maklum dengan APBD yang terbatas, dengan kondisi topografi dan kawasan pemukiman yang sudah mendahului sebelum ditata, maka tentu kemitraan inilah yang mungkin bisa yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan pemukiman, kemudian penataan kembali sungai, revitalisasinya, dan untuk pemanfaatan sebesar-besarnya termasuk gasan pariwisata. Oh iya. Nah, lalu kemitraan ini yang paling dominan nih. Ya. Dominan ini mana ini kemitraan ini? Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air ini sekarang berkembang menjadi, ada istilah programnya menjadi pentahelix, Bang Hasan. Nah, pentahelix. Masa mau pulang kita mendengar aja kan bingung dah, pasti ngartinya kan. Nah, jelaskan. Nah, tadi Pak Hasan menakuni siapa yang paling dominan untuk berperan menyelamatkan lingkungan sekarang. Nah, baik dalam konteks kebencanaan di BNPB, di PPBD maupun di dalam konteks kemitraan penyelamatan air tadi, maka yang pertama tentu pemerintah. Pemerintah ini pertama. Ya, yang kedua dunia usaha. Dunia usaha lah, Dunia usaha. Dunia usaha nih ada yang plat merah, ya, ada yang privat atau swasta. Kayak BUMN gitu lah. BUMN, BUMD, perusahaan-perusahaan daerah kan. Nah, inilah kemitraan kedua nih. Ya. Terus lalu akademisi dan perguruan tinggi. Bubuhan dosen, bubuhan bukan gitu, jangan kayak apa ini supaya sungai kita nih gitu kok. Ada penelitian dan pengabdian di dalam program Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, ini kan wadah bermain-main sebetulnya. Ini sudah kemitraan ketiga nih. Tiga. Keempat. Nah, keempat media. Media. Ayo, podcast ini salah satu podcast. Betul. Nah, jadi Insya media Allah. itu terlibat untuk menggerakkan kepedulian. motivasi, inspirasi dan edukasi kita. Betul. Nah, media lah. Media apa saja, termasuk medsos lah. Medsos masuk media, paling berperan. Jadi sudah berapa nih? Empat sudah. Nah, satu lagi. Satu lagi masyarakat dan komunitas. Itu dia. Makanya Pak Ari ini sebagai ketua tadi adanya di nomor 5 di pentahelix itu Pak Ari. Betul. Nah, jadi pentahelix itu artinya ada 5 di situ. Ada 5 pemangku kepentingan. Nah, terus Pak Ari, komunitas lagi Pak Ari. Nah, komunitas ini sebenarnya kita bisa mengambil inspirasi dari banyak tempat tentang partisipasi warga. Ya. Bahkan negara sekaya, semaju Singapura saja, ada ngarannya Waterways Watch Society. Masyarakat peduli sungai juga sebujurnya. Jadi di sungai-sungai di Singapura itu ada komunitas yang melakukan pemantauan dan edukasi kepada anak-anak sekolah, dan anak-anak sekolah ini bahkan di dalam satu paket bersedia membayar sebagai pendidikan lingkungan yang menarik. Lalu bahkan mereka selain daripada berkegiatan melakukan aksi, ini juga mereka berkontribusi
Iya. Nah, itu di negara yang sudah maju. Nah, sekarang di negara-negara lain kita pernah sama-sama ke Sungai Melaka. Maka Kita pernah ke sungai di Thailand, di Ya. Bangkok. Semua menunjukkan ada partisipasi masyarakat. secara pentahelix tadi. Nah, itu dari sisi masyarakat. Kalau kita dari kembali ke asal bahwa nomor satu itu pemerintah. Nah, Betul. di PNH itu pemerintahnya seperti seharusnya bagaimana? Ya, pemerintah terkait dengan lingkungan ada beberapa kelembagaan. Oh. Ada yang di kementerian. Oh. Nah, kalau terkait dengan sungai, ada sungai yang kategorinya di bawah binaan kementerian jika menghubungkan atau berada di beberapa provinsi yang saling terhubung. Misalnya daerah aliran sungai Barito yang menghubungkan Kalteng dengan Kalsel. Lalu yang unsur pemerintahnya ini ada Kementerian Ya. PUPR dan ada Balai Wilayah Sungai. Nah, di situ Tuh. balai wilayah sungai itu pemerintahnya malah. Nah, lalu di daerahnya Di daerahnya ada yang di provinsi, Ya. ada dinas PUPR, ya ada bidang sungai sungai. dan irigasi. Nah, kemudian di kabupaten kota ada PUPR. Nah, Banjarmasin punya dinas sungai, dinas PUPR dengan bidang Nah, sungai dan drainase. nah itu udah kan udah komunitas pemerintah jelas ini nih dari Pentahelix ini. Lalu pengusaha nih kayak pengusaha nih seharusnya bagaimana nih Pak Ari? Iya. Partisipasi pemerintah, partisipasi swasta pun sebenarnya sama dengan kita. Mereka bisa melakukan tugas pemantauan lingkungan atas usaha yang dilakukan yang terkait dengan lingkungan. Mereka bisa melakukan pembinaan warga sekitar dalam bentuk pendidikan dan bisa melakukan aksi kepedulian lingkungan karena mereka punya anggaran untuk yang disisihkan dari keuntungan usahanya dalam bentuk dana corporate social responsibility. Nah itu dia. Jadi pihak-pihak pengusaha itu atau swasta itu kalau ada CSR-nya lebih ideal, lebih elok kalau ke lingkungan ya kalau Pak. Betul. Karena lingkungan itu segala-galanya ya kalau Pak. Semua sekarang mengaku go green. No. Nah, ayo mari kita sama-sama. Nah itu dia. Jadi ini kalau di Pentahelix itu pengusaha ini ayolah kita kalau ada yang tadinya kemana-mana dananya CSR-nya sekarang kita concern terhadap lingkungan karena lingkungan itu adalah segala-galanya. Buat apa kita memiliki gedung mewah kalau ada banyu? Buat apa kita memiliki jalan layang yang hebat-hebat kalau ada oksigen? Nah, buat apa kita memiliki apapun yang hebat-hebat kalau ada pangan? Nah, makanya di lingkungan ini ada oksigen, ada pangan, ada air kan gitu Pak Ella. Nah, itu makanya di Pentahelix itu 5 ini. Yang ketiga tadi ya kita mendalami lagi nih. Pihak akademisi nih. Iya. Perguruan tinggi mengemban amanah fungsi sebagai penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, dalam pendidikan mahasiswa sebenarnya bisa diikutkan, bisa diberi pembekalan tentang lingkungan. Bahkan bisa diberi penugasan. Dan mereka bisa disarankan untuk terlibat di dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan. Apalagi sekarang mahasiswa di seluruh Indonesia tidak cukup hanya dengan ijazah semata. Ada namanya surat keterangan pendamping ijazah. Nah, jika berbagai kegiatan lingkungan diikuti oleh mahasiswa, maka nilai ini bisa masuk di dalam SKPI sebagai pendamping ijazah. Yang kedua tentu penelitian. Kita punya lembaga-lembaga penelitian, pusat-pusat kajian, di perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi punya lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini luas sekali. Bisa menerjunkan dosen, membina warga sekitar atau komunitas-komunitas tertentu, masyarakat luas. Bisa juga membina lingkungan warga-warga sekitar untuk berkegiatan kewirausahaan, apalagi kalau berbasis lingkungan. Misalnya, sederhananya, bagaimana memanfaatkan limbah gulma di sungai menjadi bahan yang bernilai ekonomi, eceng gondok misalnya. Nah, ini
akademisi perguruan tinggi ada punya. atau bagaimana meneliti rambai padi menjadi sirup. Nah, banyak sekali potensi di lingkungannya. Itu. Nah, itu buhan pian nang pintar-pintar itu tolong utak pian nang pintar-pintar itu kayak apa supaya kami ini merekomendasikan yang baik-baik buat sampean itu kami ngawinya mudah-mudahan kau komunitas yuk kali lah. Nah, Ya. biasa. Nah, Sebenarnya mereka sudah mengerjakan Pak Hasan. ya, Cuman sudah kadang- mengerjakan lah. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih lagi. Insya Allah. Nah, ini yang media nih, pelang ini media nih. Media ini maksudnya tuh lebih gencar mau memberitakan gitu kah? Sebenarnya media ini wayah ini lebih pada media sosial yang lebih memasyarakat dibandingkan dengan media cetak, dan ini sebenarnya bisa mengedukasi warga sendiri. Jadi wartawan yang ada sekarang dengan kemampuan IT-nya selain bisa menyebarkan informasi dan berita yang menginspirasi, memotivasi masyarakat untuk peduli lingkungan, bahkan media juga bisa menyebarkan ilmu dan keterampilannya, membina komunitas-komunitas bagaimana membuat saluran YouTube sendiri misalnya, atau mengadakan lomba membuat konten dengan muatan tentang lingkungan. Nah, jika seluruh misalnya katakanlah perusahaan-perusahaan membuat acara lomba, membuat konten video tentang peduli lingkungan dalam rangka hari jadi perusahaan X misalnya. Semua seperti itu. Wah, ini media inilah yang diharapkan. Jadi media tidak hanya formal dari wartawan antara dengan Yang lain ya. tapi juga seluruh komponen sebenarnya bisa berfungsi menjadi media. Wah, jadi artinya membangkitkan semangat berpartisipasi untuk melestarikan lingkungan itu utama Pak Rila. Betul. Jadi kita membentuk semacam opini di mana opini itu bahwa lingkungan itu adalah sesuatu yang luar Iya. biasa. Nah, itu Bang. Nah, itu sudah pentahelik, jelas sudah pentaheliknya kan. Nah, tinggal ini kita tadi Pak Ari mengatakan bahwa bagaimana sungai ini bisa menjadikan kontribusi ekonomi lalu ke objek wisata. Nah, menurut Pak Ari Banjarmasin ini seperti apa dan yang sudah seperti apa dan kedepannya mungkin seperti apa Pak Ari supaya sungai ini benar-benar menjadi objek wisata, di mana kita tahu bahwa yang sungai yang terkenal itu kan Venesia Itali, di Belanda, di Bangkok, Hong Kong, Singapura. Kira-kira menurut pandangan Pak Ari ini seperti apa kira-kira ke depan ini? Sungai dengan segala potensinya sebenarnya ada sungai yang punya potensi natural. Ya. Nah, kayak sungai di Kuin Kacil. Iya, Nah, itu benar alam. ketika kita berada di sana atau membawa turis, kita bisa mengatakan, oh ini Little Amazon. Ketika kita masuk di sungai yang kecil, ketika permukaannya ditutupi dengan kanopi di antara pohon-pohon nipah, pohon rambai, lalu kita lewat di bawahnya. Sungai ini sebaiknya dilestarikan dengan kondisi natural apa adanya. Ini objek wisata yang pasti menarik. Nah, apalagi kalau bagi orang asing. Nah, yang kedua, sungai sebagai sarana transportasi dengan objek wisata, atraksi wisata yang modern. Seperti kita pernah nikmati di sungai di Singapura, di Malaka, di Malaysia. Di Brunei juga ada kampung air. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana memfungsikan kembali sungai-sungai yang sementara ini melintas di kawasan-kawasan perumahan, dan sungai-sungai kecil ini lebih berfungsi sebagai memperlancar arus ketika terjadi genangan air pasang dan air surut kembali. Lalu kita sudah punya pengalaman bagaimana dahsyatnya banjir di 14 Januari 2021. Maka sungai-sungai yang kecil-kecil, anak-anak sungai ini sebenarnya bisa berfungsi juga gasan objek wisata kampung. Dan ini sudah dibangun kebersamaan ini melalui upaya pemerintah kota Banjarmasin mengadakan lomba Maharagu Sungai. Sejak 2016 kita menemukan Sungai Biuku. Jadi wisata. Nah, jadi objek wisata. Kemudian yang terakhir di Sungai Banjur, kemudian di Sungai Tungku, di kawasan Perumnas.
sudah mulai juga. Sudah mulai Nah, sebetulnya. ini kecil dulu aja nih. Kuin kecil, ya. Jadi ada potensi jika di pinggiran sungai, baik yang sungai kecil maupun sungai menengah, ada atraksi, ada desain kawasan yang cantik, instagramable, ada gasan wadah belajar mengayuh jukung, ada kopi sederhana di situ, warung kopi, maka ini menjadi sarana untuk silaturahmi antar warga. Nah, sarana untuk objek pariwisata. Jadi ada objek wisata skala kampung, ada objek wisata skala kota, dan bahkan ada yang berkapasitas internasional. Nah, itu dia ada internasional. Ini yang kita harapkan untuk Betul. memancing wisatawan datang ke Banjarmasin, baiklah. Iya. Nah, makanya kita juga terus terang aja, selain kita melaksanakan itu juga promosinya ini baiklah. Betul. Diharapkan Banjarmasin ini nanti benar-benar sungainya menjadi penambang bisa. Iya, sebagai sumber devisa. Nah, sumber devisa. Nah, makanya itu Sungai Banjarmasin ini luar biasa. Nah, terakhir tadi Pak Ari ada namanya gerakan yang mungkin Pak Ari sendiri menggaungkannya, tetapi juga dikerjakan oleh pemerintah, masyarakat lain. Nah, dari ada satgas namanya Banjarmasin Peduli Sungai. Balingai. Iya. Nah, gimana konsep Balingai ini Pak Ari setuju? Nah, Sebenarnya Banjarmasin Peduli Sungai ini sudah lawas, sudah sejak lama. Dan ini terbukti dengan diadakannya Lomba Maharagu Sungai oleh pemerintah kota. Kemudian ada upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, atas nama kementerian yang menata kawasan Sungai Matapura di Siring, Tendean. Bahkan sekarang dilanjutkan lagi sampai ke Pekauman. Ini bagian dari Banjarmasin Peduli Sungai. Tetapi kita dari versi komunitas, bagaimana merevitalisasi, memfungsikan kembali sungai-sungai yang ada di perkotaan, yang di kawasan pemukiman khususnya, yang sulit sekali dalam tanda kutip untuk difungsikan kembali. Nah, mari kita lakukan gerakan Banjarmasin Peduli Sungai. Ini sudah kita awali di kawasan Sungai Miai, di kelurahan ini kita bekerja sama dengan Ibu Lurah, kemudian bersama-sama dengan Pak RT, lalu Pak RT memberdayakan warga di kawasannya, lalu ada urunan warga, kemudian ada orang yang dibayar untuk membersihkan sungai. Maka gerakan ini mudah-mudahan membumi. Jadi pentahelix tadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan di dalam gerakan ini Pak Ari. Betul. Dan ini tidak hanya gerakan peduli sungai, kemarin ada juga namanya gerakan sekolah bertanam. Nah, gerakan-gerakan sebenarnya di sini sebenarnya Banjarmasin ini sebenarnya kota volunteer. Nah, ini ada potensi sukarelawan ketika kita melihat balakar dan lain-lain. Nah, ini terakhir Pak Ari, ini kan Balingai kemarin tuh luar biasa nih, tapi dipusatkan justru di pusat kota, dan di situ yang akan dijadikan daerah yang paling menarik adalah Sungai Petran. Iya. Apa nih Pak Ari ini? Semua sungai di Banjarmasin punya sejarah. Nah, Sungai Petran juga ini bagian dari akulturasi, asimilasi, pembauran antar berbagai etnis di kota Banjarmasin. Dan sungai ini pernah menjadi vital sekali karena memperpendek antara Lok Baintan dengan pusat kota Banjarmasin. Nah, jika Sungai Petran ini bisa difungsikan, dinormalisasi kembali, maka wah ini bayangkan Pak Aman, Pak Hasan ya. Tidak mustahil dari belakang kampus sekarang, belakang kampus Universitas Lambu Mangkurat di Sungai Pangeran bisa menjadi halaman depan ULM. Di situ ada Sungai Pangeran, lalu keluar lagi ke Sungai Queen, keluar lagi ke Sungai Martapura, masuk ke Sungai Petran, bisa tembus bahkan sampai ke halaman Duta Mall. Bukan sesuatu yang mustahil Pak Hasan untuk menghubungkan Sungai Petran dengan Sungai Ahmad Yani. Wah, dengan demikian maka Sungai Petran ini suatu saat pasti akan punya nilai tambah yang luar biasa. Itu pemirsa, jadi maksud kita itu Sungai Petran itu menurut rencananya itu di tengahnya sungai, yang dibenahi di sini ada jalan, di sini ada jalan. Nah, kayak itu aja. Nah, Iya. itu luar biasa, makanya kita
lah, karena kita ini tidak punya tambang di Banjarmasin, tidak ada punya hutan, tidak ada punya sumber daya alam yang lain, coba sungai. Bagaimana sungai ini menjadi magnet ekonomi bagi kita? Tidak ada pilihan bagi kita bagaimana sungai ini bersih, indah, dan bisa digunakan sebagaimana. Nah, inilah Pak Mananum dan Pak Muhammad Ari dari komunitas. Kami menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.